Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Saya Agista Syarif Maulana bersama Afrizal Rasya Putra untuk mata kuliah dasar pemrograman. Untuk tugas kali ini kami memilih untuk number detektif. Deskripsi programnya, program ini merupakan game tebak angka di mana user akan menebak angka random dalam skala 10 angka yang hendak dikeluarkan oleh program. User memiliki kesempatan yang terbatas untuk menebak dan setiap tebakan akan diberikan feedback ya mengenai angka yang hendak dikeluarkan oleh program, entah itu benar, mendekati, ataupun terlalu besar atau kecil. Setiap ronde akan diberikan skor berupa poin yang akan diakumulasi menjadi skor total setelah program berhenti. Oke, jadi di sini ada desain flowchart yang tampil di sini tuh bagian inisialisasi variabel dan instruksi permainan. Nah, flowchartnya dimulai dengan inisialisasi skor total diisi dengan 0, kemudian lanjut ke inisialisasi function random dari C++ ++-nya. Setelah itu inisialisasi dari angka rahasia yang berisi random 1 sampai 10, lanjut dengan batas tebakan diisi dengan 3, artinya user punya kesempatan 3 kali untuk menebak jika salah. Terus lanjut ke jumlah tebakan, skor ronde, dan beberapa instruksi dari game itu sendiri. Nah, kemudian dari OP konektor bagian A, di sini langsung masuk ke simbol decision yang dimana itu adalah struktur while atau looping. Nah, jika jumlah tebakan kurang dari batas tebakan, artinya jika user masih memiliki kuota, dia bakal lanjut ke input tebakan user. Inputannya ditampung oleh variabel tebakan user. Nah, setelah itu lanjut ke validasi inputan user. Jadi input user itu harus di angka 1 sampai 10 baru bisa lanjut. Terus di bawahnya ada jumlah tebakan. Ini proses yang dilakukan oleh komputer, artinya dia melakukan increment terhadap kuota tebakan user. Kemudian selisih, ini itu buat menghitung seberapa dekat tebakan user dengan angka rahasia yang hendak dikeluarkan oleh komputer yang akan ditampung oleh variabel selisih. Nah, setelah itu lanjut ke validasi jawaban user setelah user input kan. Jika jawaban user sama dengan angka rahasianya, maka dia langsung lanjut ke output untuk menampilkan pesan bahwa tebakannya benar. Jika tidak, barulah selisih itu dilihat nilainya berapa, apakah kurang dari atau sama dengan 2. Artinya itu jawabannya dekat dengan angka rahasia. Kalau ya, maka dia akan bilang, programnya akan bilang bahwa tebakannya mendekati, kemudian dia mengulang ke pengecekan kuota tadi, ke yang decision ini. Nah, itu kan baru 1 kali, berarti dia bakal terus mengulang kalau salah. Tadi kalau selisihnya lebih dari 2, maka dia bakal ngecek apakah itu kurang dari angka rahasia atau lebih. Eh, Kalaupun keduanya, dia bakal sama-sama menampilkan pesan antara tebakannya terlalu besar atau terlalu kecil dan sama-sama kembali. Nah, jika user sudah salah sebanyak 3 kali, artinya kuotanya sudah habis, dia bakal keluar dari wall ini dan menampilkan bahwa kesempatan user itu sudah habis, lalu menampilkan angka rahasia dan memberikan skor 0, lalu lanjut ke back C. Kemudian dari B1 tadi, yang B1 ini maksudnya user menang dia bakal lewat sini, kalau yang habis kesempatannya dan skornya 0 dia bakal langsung ke sini. Jadi yang dari sini dulu, tadi setelah usernya menjawab angka yang benar, barulah di sini program akan menghitung skor ronde dari yang didapatkan oleh user. Kalau dia menang di tebakan yang pertama, maka dia mendapat 10, tebakan kedua dia mendapat 5, dan tebakan ketiga dia menebak benarnya di kesempatan ketiga, dia dapat poinnya cuma 3. Nah, setelah perhitungan ronde barulah skor total ini ditambahkan dengan skor ronde terakhir. Setelah itu program akan menghasilkan output berupa skor ronde yang
ada pada saat itu. Kemudian lanjut ke pack D. Nah, di sini bagian akhir program yang memberikan kesempatan untuk user jika ingin mengulang ronde. Jadi prosesnya itu pertama program menampilkan pertanyaan apakah user mau main lagi. Jika dijawab ya, eh, inputan user itu akan ditampung oleh variabel yang namanya ulang. Nah, setelah di sini ada pengecekan apakah variabel terulang tersebut berisi dengan nilai y atau y besar itu nggak masalah, soalnya nggak case sensitif. Jika dia berisi huruf y intinya, dia bakal kembali ke peg A tadi yang dimana itu akan ke proses eh, penyetingan angka rahasia. Berarti dia angka rahasianya itu bakal di generate ulang sama programnya dan lanjut ke proses yang sudah saya jelaskan tadi. Namun jika dia mengisi dengan N mungkin atau yang lain, maka artinya permainan itu berakhir dan skor ronde yang diakumulasi tadi tampil sebagai skor total. Kemudian output bahwa ucapan terima kasih, kemudian programnya selesai. Lanjut ke pseudocode. Oke, terima kasih. Penjelasan pseudocode itu sendiri, pseudocode number detektif ini dibuat dengan mengacu langsung pada flowchart yang telah disusun sebelumnya dan dipresentasikan. Jadi, setiap langkah di dalam pseudocode ini mengikuti alur dan keputusan yang ada pada flowchart. Jadi, program dimulai dari bagian start pada flowchart itu sendiri, lalu masuk ke proses inisialisasi variabel seperti skor total dan pengaturan angka acak. Setelah itu, alur pada flowchart menunjukkan adanya proses berulang untuk setiap ronde permainan yang pada pseudocode ditulis menggunakan perulangan repeat until. Di awal setiap ronde sesuai flowchart, program membuat angka rahasia, mengatur jumlah kesempatan menebak, serta mengatur jumlah tebakan dan skor ronde. Selanjutnya, mengarah kepada proses input tebakan pemain. Input ini dicek valid atau tidak. Kalau tidak valid, alur pada flowchart itu sendiri langsung kembali ke input tanpa mengurangi kesempatan. Tapi jika input yang dimasukkan itu valid, flowchart lanjut ke proses penambahan jumlah tebakan dan pengecekan hasil tebakan. Di bagian keputusan ini, flowchart bercabang, tebakan benar, mendekati, terlalu kecil, ataupun terlalu besar. Cabang-cabang ini ditulis di pseudocode dengan kondisi if else. Saat tebakan benar, flowchart langsung mengarah ke proses perhitungan skor dan keluar dari loop tebakan. Kalau kesempatan habis, flowchart mengarah ke proses menampilkan pesan gagal dan angka rahasia. Setelah satu ronde selesai, maka flowchart masuk ke keputusan main lagi. Kalau jawabannya ya atau y ya, maka masuk kembali ke ronde yang baru. Kalau tidak, flowchart menuju finish atau end. Lalu program menampilkan skor total dan pesan penutup. Singkatnya, pseudocode ini hanyalah bentuk penulisan ulang dari flowchart ke bentuk teks supaya alur program lebih mudah dipahami dan diimplementasikan ke dalam program lebih mudah. Kemudian kita lanjut ke implementasi kode yang tentu saja merupakan implementasi dari flowchart yang sudah dirancang sebelumnya. Nah, di sini ada yang pertama ini ada library standar yang mungkin yang diperlukan untuk menjalankan program. Dan di sini ada main, eh, deklarasi variabel ulang, ada skor total yang tadi disebutkan, fungsi random. Di sini ada structure do ya. Eh, ada beberapa inisialisasi variabel juga di dalamnya seperti angka rahasia, batas tebakan, jumlah tebakan sampai skor ronde. Nah, di sini yang terlihat di sini cout ini dia berupa pesan yang tadi ya, instruksi game dan infonya. Kemudian di sini ada struktur perulangan while.
yang dimana user akan selama user masih memiliki kuota, dia bakal tetap berada di dalam perulangan ini. Di dalam perulangan ini ada layout juga yang berupa instruksi untuk memasukkan tebakan dan in yang berupa variabel ini yang akan menampung tebakan dari user. Nah, setelah itu di sini ada pengecekan validasi seperti yang disebutkan tadi di flowchart. Intinya di sini tuh untuk melakukan validasi terkait jawaban user tadi dan menampilkan bahwa inputnya tidak valid jika memang inputnya tidak valid. Lalu lanjut menghitung meminta ulang tanpa menghitung jumlah tebakan. Jadi increment ini berada di luar if yang ada di sini. Soalnya kalau user inputnya salah, kuotanya tidak akan berkurang. Nah, setelah user melakukan input yang benar yaitu angka 1 sampai 10 barulah lanjut ke increment dari variabel jumlah tebakan. Nah, di sini ada perhitungan selisih dan di sini kita masuk lagi ke struktur if kondisional. Nah, dia user akan berada di sini selama jika tebakannya benar berada di bagian sini. Jadi artinya jika tebakan user benar, program akan mengeluarkan output berupa informasi bahwa tebakannya benar. Kemudian di sini ada perhitungan skor yang disebutkan sebelumnya, skor total yang ditambah dengan skor rendah, dan menampilkan berapa skor rendah yang didapatkan. Jika salah, dia akan mengecek lagi bahwa tebakannya mendekati, atau tebakannya terlalu kecil, atau terlalu besar. Nah, disinilah struktur while-nya berakhir. Jika struktur while-nya berakhir, artinya antara user kesempatannya habis atau user sudah benar. Di sini, kenapa di sini ada kondisional lagi? Karena jika tebakannya benar, dia tidak akan menampilkan ini. Namun jika kesempatan habis, dia akan menampilkan ini. Makanya dipasangkan kondisional seperti ini. Nah, setelah itu, setelah beberapa proses itu, dia bakal, artinya ronde yang ada itu sudah berakhir, maka program menampilkan lagi pertanyaan apakah user mau main, dan jika diisi dengan yes, jika diisi dengan huruf Y, yang dimana itu tidak case sensitif, dia akan mengulang setelah, namun jika tidak, dia akan menampilkan, programnya akan menampilkan skor total, kemudian pesan penutup. Begitu, seperti itu. Oke, lanjut ke implementasi program. Oke, untuk implementasi program di sini ada beberapa ronde ya, atau ada beberapa terbagi menjadi output, kemudian ada juga output dan input, kemudian ada juga dari sisi inputnya itu sendiri. Jadi contohnya di ronde satu pada saat mendapatkan 0 poin ya, itu karena memang feedback untuk tebakannya itu terlalu kecil. Kemudian ada kategori feedback untuk tebakan mendekati, menampilkan angka rahasia, dan juga memberikan pertanyaan untuk mengulang ronde. Kesimpulan dari program yang kita buat, program Number Detektif yang telah kami kembangkan berhasil mengimplementasikan sebuah game adiktif dengan konsep tebak angka skala 1 sampai 10. Program ini berjalan dengan alur yang terstruktur dan logika yang jelas. Dimulai dari tadi ya, inisialisasi variabel, pembangkitan angka acak, kemudian validasi input pengguna hingga perhitungan skor yang dinamis berdasarkan performa pemain. Sehingga fitur-fitur yang dapat diimplementasikan meliputi sistem tebak angka dengan batas 3 kesempatan per ronde, lalu ada validasi input yang mencegah error dan memastikan input angka 1 sampai 10. Kemudian ada yang terakhir, akumulasi skor total untuk melihat performa keseluruhan.
Nah, namun ada juga beberapa kekurangan ya atau minus dari program seperti keterbatasan fitur, tidak ada tingkat kesulitan seperti easy, medium, atau hard untuk experience user itu sendiri. Kemudian rentang angka tetap ya di 1 sampai 10 tidak bisa disesuaikan dan juga jumlah kesempatan tetap 3 kali. Selain itu ada juga seperti yang UI-nya terbatas, kemudian ada juga kode yang bisa dioptimasi lagi. Kesimpulannya, dalam mengerjakan tugas ini, awalnya ya kami cukup merasa kesulitan ya, terutama saat ingin menambahkan suatu fitur validasi input karena terkadang ada crash juga pada saat dimasukkan variabel. Namun dari sini kami belajar bahwa dari small program kita bisa kembangkan dan juga melihat feedback untuk membuat program yang lebih baik. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.